Dalam khazanah literatur Islam klasik, terdapat banyak tokoh yang diceritakan memiliki kedudukan sebagai nabi atau wali Allah yang gigih mempertahankan tauhid di tengah masyarakat yang penuh dengan penyembahan berhala dan kezaliman. Salah satu di antara tokoh tersebut adalah Nabi Jirjis yang dalam tradisi barat dikenal dengan sebutan Saint George. Nama beliau disebut dalam berbagai literatur Islam klasik, tafsir, dan kisah-kisah sejarah, terutama berkaitan dengan keteguhan iman menghadapi raja yang zalim dan penyembah berhala. Sejarawan Muslim menyebutkan bahwa Nabi Jirjis hidup pada masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Beliau termasuk orang saleh yang menyeru manusia kepada jalan tauhid, menentang penyembahan berhala, dan menegakkan ajaran ketuhanan yang murni. Menurut riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Jirjis adalah seorang pemuda yang lahir dalam keluarga yang beriman, cerdas, serta memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Nama Jirjis sendiri dalam bahasa Arab terkadang ditulis sebagai Jirjis atau Jurjis, sementara dalam tradisi Kristen Timur dikenal sebagai Georgios. Namun, dalam tradisi Muslim, beliau lebih dikenal dengan sebutan Nabi Jirjis karena dianggap memiliki kedudukan kenabian atau setidaknya seorang wali agung yang diutus untuk membimbing umatnya. Kisah Nabi Jirjis paling masyhur tercantum dalam beberapa kitab tafsir, terutama ketika para mufasir menafsirkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang yang beriman tetapi mendapatkan ujian dari penguasa yang zalim. Dalam kitab tafsir Al-Thabari dan tafsir Ibnu Katsir, kisah Jirjis sering disandingkan dengan Ashabul Kahfi karena keduanya sama-sama menampilkan keteguhan iman di tengah kekuasaan kafir yang menindas. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Jirjis datang kepada seorang raja yang sangat zalim. Raja tersebut memaksa rakyat untuk menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid. Nabi Jirjis kemudian tampil menyeru sang raja dan rakyatnya agar beriman kepada Allah yang Maha Esa. Akan tetapi, ajakan tersebut disambut dengan kemarahan. Sang raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Jirjis dan menyiksanya dengan siksaan yang sangat kejam. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Jirjis mengalami berbagai bentuk penyiksaan berkali-kali. Beliau dipukul, dicambuk, bahkan tubuhnya dicincang. Namun dengan izin Allah, setiap kali beliau disiksa hingga hampir meninggal, Allah menghidupkannya kembali. Hal ini terjadi berulang-ulang sebagai tanda kebesaran Allah serta bukti bagi kaumnya. Tetapi, keajaiban tersebut justru tidak membuat raja dan pengikutnya beriman. Mereka semakin keras kepala, terus menyiksa Nabi Jirjis, hingga akhirnya Allah memutuskan ajal beliau tiba. Kisah ini menjadi salah satu simbol ketabahan seorang hamba Allah yang tidak pernah goyah meskipun menghadapi ancaman, siksaan, bahkan kematian. Sejarawan Muslim memiliki pandangan yang beragam mengenai status Jirjis. Sebagian besar menempatkannya sebagai seorang nabi yang diutus setelah Nabi Isa alaihissalam, meskipun Al-Quran tidak menyebut namanya secara langsung. Sebagian lainnya memandang beliau sebagai seorang wali atau hamba Allah yang sangat saleh, mirip dengan kedudukan Luqman Al-Hakim yang tidak disebut secara tegas sebagai nabi, namun disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang diberi hikmah. Ibnu Katsir dalam karyanya menegaskan bahwa Jirjis termasuk tokoh yang memiliki kisah agung. Beliau menyebutkan bahwa banyak ulama yang meriwayatkan kisahnya secara turun-temurun. Namun, sebagian ahli hadis dan sejarawan juga menilai bahwa kisah Jirjis memiliki kemiripan dengan tradisi Kristen yang kemudian masuk ke dalam literatur Islam melalui jalur cerita rakyat. Walaupun demikian, dalam tradisi Islam, tokoh ini tetap dijadikan teladan atas kesabarannya dalam menghadapi ujian. Para sejarawan Muslim sering menyamakan ujian yang dialami Nabi Jirjis dengan kisah Ashabul Ukhdud yang diabadikan dalam surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud adalah kaum beriman yang dibakar hidup-hidup oleh penguasa zalim karena mempertahankan tauhid. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam sejarah selalu ada figur-figur beriman yang diuji dengan siksaan dahsyat. Nabi Jirjis menjadi salah satu contoh
bahwa keimanan tidak boleh goyah meskipun harus mengorbankan nyawa. Kisah Nabi Jirjis tersebar luas di wilayah Syam, terutama di Palestina, Suriah, dan Irak. Dalam catatan sejarawan Muslim, di kota Mosul terdapat sebuah tempat yang disebut sebagai makam Jirjis. Banyak peziarah Muslim mendatangi tempat tersebut untuk mengenang perjuangan beliau. Beberapa masjid kuno juga dinamakan Masjid Jirjis sebagai bentuk penghormatan terhadap keteguhan iman beliau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kisah Nabi Jirjis tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun dalam tradisi sejarah Islam, beliau memiliki kedudukan yang istimewa. Bahkan hingga kini, nama beliau masih disebut dalam tradisi lisan umat Islam di Timur Tengah. Para ulama berbeda pendapat mengenai keotentikan kisah Nabi Jirjis. Sebagian menerima kisahnya sebagai bagian dari sejarah umat beriman yang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi diriwayatkan oleh para mufasir dan ahli sejarah. Mereka berpendapat bahwa banyak nabi dan orang saleh yang tidak disebut secara detail dalam kitab suci, namun tetap memiliki peran penting dalam menyebarkan tauhid. Namun, ada pula ulama yang berhati-hati dalam menerima kisah ini. Mereka menilai sebagian riwayat mengenai Jirjis memiliki kemiripan dengan legenda Kristen tentang Saint George yang dianggap sebagai seorang martir. Karena itu, sebagian ulama mengklasifikasikan kisah ini sebagai Israiliyat, yaitu riwayat yang berasal dari tradisi non-Islam yang masuk ke dalam literatur tafsir. Walaupun demikian, mayoritas ulama tafsir tetap menyampaikan kisah ini dengan sikap hati-hati, menekankan sisi pelajaran moralnya tanpa memastikan secara mutlak kedudukannya sebagai nabi. Dari sudut pandang sejarawan Muslim, kisah Nabi Jirjis syarat dengan hikmah dan pelajaran penting. Pertama, beliau adalah simbol kesabaran dan keteguhan iman. Tidak ada ancaman yang membuatnya mundur dari dakwah tauhid. Kedua, beliau menunjukkan bahwa keajaiban tidak selalu membuat orang kafir beriman. Meskipun Allah berulang kali menampakkan mukjizat dengan menghidupkan kembali Jirjis setelah disiksa, hati sang raja dan pengikutnya tetap tertutup. Ketiga, kisah Jirjis menjadi pengingat bahwa perjuangan dakwah tidak selalu berakhir dengan kemenangan duniawi. Terkadang, seorang nabi atau wali harus menghadapi kematian, tetapi kemenangan sejati ada pada keteguhan iman dan balasan akhirat. Sejarah Nabi Jirjis dalam pandangan sejarawan Muslim menggambarkan perjalanan seorang tokoh beriman yang luar biasa. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang status beliau, baik sebagai nabi maupun sebagai wali Allah yang saleh, namun nilai utama dari kisah ini tetap sama, yaitu keteguhan iman menghadapi penguasa zalim. Literatur tafsir dan sejarah Islam klasik menempatkan Jirjis sebagai teladan dalam kesabaran, keberanian, serta keteguhan memegang tauhid. Hingga kini, kisah beliau masih diceritakan sebagai pengingat bagi umat Islam bahwa jalan dakwah selalu penuh rintangan, tetapi Allah akan memberikan balasan yang sempurna bagi hambanya yang sabar. Dengan demikian, tokoh Nabi Jirjis tetap menjadi bagian penting dalam khazanah sejarah Islam, sekalipun tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran. Sejarawan Muslim menempatkannya sebagai simbol abadi perjuangan tauhid yang tidak mengenal kompromi di hadapan kekuasaan manusia yang zalim. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menuliskan kisah Nabi Jirjis dengan penuh ketelitian. Beliau menjelaskan bahwa Jirjis adalah seorang pemuda yang berani menentang kekuasaan raja yang zalim. Menurut riwayat yang beliau bawakan, raja tersebut memaksa rakyat untuk menyembah berhala dan menolak semua bentuk ajaran tauhid. Nabi Jirjis lalu datang mengingatkan sang raja dengan menyampaikan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala bentuk berhala adalah kesesatan. Riwayat itu menceritakan bahwa sang raja sangat marah mendengar dakwah Jirjis. Ia memerintahkan tentaranya untuk menyiksa beliau dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Tubuh Nabi Jirjis dicabik-cabik, dipotong, bahkan dibakar. Namun, setiap kali tubuhnya hancur,
Allah menghidupkannya kembali sehingga beliau tetap berdiri tegak menyampaikan dakwah. Ibnu Katsir menambahkan bahwa ujian ini berlangsung beberapa kali. Setiap kali Jirjis dibangkitkan kembali, beliau menegaskan kalimat tauhid dan tetap menyeru raja untuk meninggalkan penyembahan berhala. Akan tetapi, hati sang raja tertutup oleh kesombongan. Ia justru semakin keras kepala hingga akhirnya Allah mengizinkan Jirjis wafat sebagai syahid. Kisah yang serupa juga disebut dalam tafsir Ats-Tsabari ketika membahas ayat-ayat tentang umat-umat terdahulu yang ditindas oleh penguasa kafir. Ats-Tsabari mengutip kisah Jirjis sebagai contoh nyata bagaimana Allah menguji hamba-hambanya yang beriman dan bagaimana kesabaran seorang hamba bisa menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Ulama berbeda pendapat tentang apakah Jirjis termasuk nabi ataukah seorang wali yang sangat mulia. Beberapa sejarawan Muslim menempatkan Jirjis dalam daftar para nabi Bani Israel yang diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Pandangan ini didasarkan pada kemuliaan kedudukannya, mukjizat yang beliau alami, serta peran besar dalam mengajak umat kepada tauhid. Sebagian ulama menilai Jirjis bukan seorang nabi, tetapi seorang hamba Allah yang sangat saleh. Mereka menekankan bahwa Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara langsung. Namun, sebagaimana Luqman Al-Hakim yang disebut dalam Al-Quran tetapi tidak secara jelas disebut sebagai nabi, maka Jirjis juga bisa jadi termasuk hamba Allah yang mendapat derajat tinggi karena kesalehan dan keteguhan imannya. Ada pula ulama yang bersikap hati-hati dan menilai bahwa kisah Jirjis mungkin berasal dari riwayat Israiliyat yang masuk melalui jalur cerita kaum Ahlul Kitab. Pandangan ini tidak menolak nilai moral dalam kisah tersebut, tetapi mengingatkan agar umat Islam tidak menetapkan sesuatu sebagai bagian dari akidah kecuali ada dalil yang jelas. Dengan demikian, status Nabi Jirjis dalam pandangan sejarawan Muslim memang tidak tunggal. Namun, yang pasti, figur beliau selalu dipandang sebagai teladan dalam kesabaran dan keberanian menegakkan tauhid. Kisah Nabi Jirjis tidak hanya beredar dalam kitab tafsir dan sejarah, tetapi juga meninggalkan jejak dalam kebudayaan Islam di Timur Tengah. Di kota Mosul, Irak, terdapat sebuah masjid kuno yang dikenal dengan nama Masjid Jirjis. Masjid ini dipercaya sebagai tempat makam beliau. Selama berabad-abad, masjid ini menjadi tempat ziarah dan simbol keteguhan iman. Di kalangan masyarakat Suriah, Palestina, dan Irak, nama Jirjis pernah menjadi nama populer yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sosok beliau sangat dihormati dalam tradisi lokal Muslim. Kisah Jirjis juga banyak muncul dalam cerita rakyat yang berkembang di dunia Islam. Dalam seni rupa Islam klasik, ada lukisan-lukisan miniatur yang menggambarkan Jirjis sedang menunggang kuda melawan seekor naga. Gambaran ini jelas terpengaruh oleh tradisi Kristen tentang Saint George, namun dalam versi Islam, simbol itu dimaknai sebagai perjuangan melawan kekafiran dan kezaliman, bukan sekadar legenda kesatria. Dalam tradisi Barat, terutama dalam Kristen, George dikenal sebagai seorang santo yang berjuang melawan kezaliman dan digambarkan membunuh seekor naga. Cerita ini kemudian menjadi simbol kemenangan iman atas kejahatan. Sejarawan Muslim melihat adanya kemiripan antara kisah Jirjis dalam Islam dengan George dalam tradisi Kristen. Akan tetapi, Islam memfokuskan kisah ini pada perjuangan dakwah tauhid dan penolakan terhadap penyembahan berhala, bukan pada mitologi pertempuran dengan makhluk gaib. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kisah Jirjis memang berasal dari figur historis yang nyata, kemudian diceritakan dengan variasi berbeda oleh masing-masing tradisi agama. Kisah Nabi Jirjis tetap memiliki nilai relevansi yang besar bagi umat Islam masa kini. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan materialisme, sekularisme, dan kezaliman, keteguhan iman Nabi Jirjis menjadi inspirasi untuk tetap berpegang pada prinsip tauhid. Seorang Muslim harus tetap berani menyuarakan kebenaran meskipun menghadapi tantangan yang besar. Jirjis menunjukkan bahwa seorang hamba
tidak boleh takut menghadapi kekuasaan manusia jika yang diperjuangkan adalah kebenaran Allah. Jirjis berulang kali disiksa, namun beliau tidak pernah menyerah. Hal ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci kemenangan sejati. Jirjis mungkin terlihat kalah di dunia karena wafat di tangan penguasa zalim, tetapi pada hakikatnya beliau menang karena mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Sejarah Nabi Jirjis dalam pandangan sejarawan Muslim merupakan kisah yang syarat dengan keteladanan iman dan keberanian. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai status kenabian beliau, namun semua ulama sepakat bahwa kisahnya mengandung pelajaran berharga bagi umat Islam sepanjang masa. Beliau adalah simbol manusia beriman yang rela mengorbankan segalanya demi menegakkan tauhid. Kisahnya menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu membawa kemenangan duniawi, tetapi pasti mengantarkan pada kemenangan hakiki di sisi Allah. Dengan demikian, Nabi Jirjis tetap hidup dalam ingatan sejarah Islam sebagai teladan keabadian iman, kesabaran, dan pengorbanan dalam memperjuangkan kebenaran. Pada abad modern, para ulama dan peneliti Islam kembali meninjau kisah-kisah klasik yang bersumber dari kitab tafsir dan sejarah. Tujuannya adalah untuk memilah antara riwayat yang kuat dan riwayat yang tergolong Israiliyat. Kisah Nabi Jirjis termasuk yang menjadi bahan diskusi di kalangan cendekiawan kontemporer. Syekh Muhammad Abduh dan muridnya, Rashid Ridha, dalam tafsir Al-Manar, menekankan bahwa banyak kisah yang masuk dalam tafsir Al-Quran berasal dari sumber non-Islam. Mereka tidak menolak kisah-kisah tersebut secara mutlak, tetapi mengingatkan agar umat Islam mengambil hikmahnya saja dan tidak menjadikannya sebagai dasar akidah. Dengan pendekatan ini, kisah Nabi Jirjis dipandang sebagai pelajaran moral mengenai kesabaran dan keteguhan iman, bukan sebagai fakta sejarah yang harus diyakini secara mutlak. Ulama lain seperti Syekh Abul A'la Al-Maududi menekankan bahwa Al-Quran hanya menyebut nama-nama nabi yang relevan dengan risalah Islam, sedangkan nabi-nabi lain yang tidak disebut namanya tetap ada, sebagaimana firman Allah dalam surat Ghafir ayat 78. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ayat ini membuka kemungkinan bahwa Jirjis memang seorang nabi yang tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi keberadaannya dikenal melalui riwayat umat terdahulu dari sudut pandang Islam, sehingga banyak meriwayatkan kisah-kisah Bani Israel. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah juga menukil kisah ini dari jalur Israiliyat. Beliau dengan tegas menyebutkan bahwa kisah Jirjis banyak didasarkan pada riwayat yang tidak dapat dipastikan kesahihannya secara mutlak karena tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, beliau tidak menolaknya secara keseluruhan, melainkan menyampaikan dengan sikap hati-hati. Menurut ulama ilmu hadis, kisah Israiliyat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan akidah Islam dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, riwayat tentang Jirjis sering disebut dalam kitab tafsir sebagai ibrah, bukan sebagai dalil akidah. Sejarawan Muslim menilai bahwa kisah Jirjis bisa jadi berhubungan dengan tokoh sejarah nyata yang hidup pada masa Romawi akhir. Saint George dalam tradisi Kristen Timur adalah seorang prajurit yang dihukum mati karena menolak menyembah berhala Kaisar Diokletianus. Kisah ini berkembang luas di dunia Bizantium, terutama di wilayah Palestina, Suriah, dan Asia Kecil. Ketika Islam menyebar ke wilayah tersebut, kisah tentang George tetap hidup di tengah masyarakat lokal. Umat Islam kemudian mengadaptasi kisah ini, menekankan sisi tauhid, dan menyebutnya sebagai Nabi Jirjis. Dengan cara ini, tokoh yang semula dikenal dalam tradisi Kristen diakui pula dalam khazanah Islam, tetapi dengan nuansa yang lebih sesuai dengan ajaran tauhid. Hal ini bukan sesuatu yang asing dalam sejarah Islam. Beberapa kisah dari tradisi Yahudi dan Kristen
masuk ke dalam tafsir melalui jalur Israiliyat. Ulama Islam klasik tidak serta-merta menolak, melainkan menggunakannya sebagai bahan pelajaran moral dengan catatan agar tidak dijadikan dasar akidah. Dari sudut pandang filsafat sejarah Islam, kisah Nabi Jirjis mengandung beberapa makna mendalam. Jirjis melambangkan manusia yang memilih untuk tetap setia pada prinsip iman meskipun seluruh dunia menentangnya. Beliau adalah simbol manusia yang berani melawan absurditas hidup, tidak menyerah kepada tekanan sosial dan politik. Kisah mukjizat yang dialami Jirjis menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kuasa Allah. Tubuh manusia bisa dihancurkan, tetapi ruh seorang mukmin tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh penguasa zalim. Keteguhan Jirjis mengajarkan bahwa kebenaran tidak boleh ditukar dengan keselamatan diri yang sementara. Dalam perspektif etika Islam, mempertahankan tauhid lebih utama daripada mempertahankan nyawa jika keduanya bertentangan. Selain dalam tafsir dan sejarah, kisah Nabi Jirjis juga memengaruhi beberapa aspek kebudayaan Islam. Masjid Jirjis di Mosul adalah contoh bagaimana kisah ini diabadikan dalam bentuk bangunan. Masjid tersebut selama berabad-abad menjadi simbol keberanian iman. Dalam literatur Arab klasik, kisah Jirjis sering disebut dalam syair dan prosa sebagai simbol kesabaran. Bahkan, beberapa penyair menjadikan nama Jirjis sebagai metafora bagi keteguhan hati. Di Suriah, Irak, dan Palestina, masyarakat menuturkan kisah Jirjis secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita ini sering digunakan orang tua untuk menanamkan keberanian iman kepada anak-anak. Secara garis besar, ada 3 pandangan utama di kalangan ulama tentang Nabi Jirjis. Pandangan ini meyakini Jirjis termasuk nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, berdasarkan ayat yang menyebut adanya Rasul yang tidak dikisahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini menekankan bahwa Jirjis hanyalah seorang wali Allah yang sangat saleh, mirip dengan Luqman Al-Hakim. Pandangan kritis ini menyebut Jirjis sebagai figur Saint George dalam tradisi Kristen yang diadaptasi oleh umat Islam. Walaupun demikian, nilai-nilai yang terkandung tetap sesuai dengan ajaran Islam, yaitu keberanian dalam mempertahankan tauhid. Bagi umat Islam masa kini, kisah Nabi Jirjis sangat relevan dalam konteks dakwah di tengah tantangan global. Dunia modern menghadirkan berbagai bentuk kezaliman baru, baik berupa penindasan politik, penjajahan ekonomi, maupun kerusakan moral. Keteladanan Nabi Jirjis memberikan inspirasi agar umat Islam tidak mudah menyerah, tetap berpegang pada nilai tauhid, serta berani menghadapi kekuatan yang menentang kebenaran. Dalam konteks pribadi, kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Tidak ada kesulitan yang harus membuat seorang mukmin putus asa, sebab Allah selalu bersama orang yang sabar. Kisah Nabi Jirjis dalam tradisi Islam merupakan kisah yang kaya akan hikmah. Meskipun sanad riwayatnya banyak bersumber dari Israiliyat dan terdapat perbedaan pandangan tentang statusnya, namun sejarawan Muslim sepakat bahwa beliau adalah teladan dalam keteguhan iman. Dari sisi sejarah, figur Jirjis memperlihatkan bagaimana Islam mampu mengadopsi dan menafsirkan ulang kisah dari tradisi lain dengan menekankan nilai tauhid. Dari sisi teologis, beliau adalah simbol kemenangan iman atas kekuasaan duniawi. Dari sisi etis, beliau mengajarkan bahwa mempertahankan kebenaran lebih mulia daripada mempertahankan hidup yang sementara. Dengan demikian, Nabi Jirjis tetap hidup dalam memori kolektif umat Islam sebagai simbol keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman. Kisah beliau menjadi pengingat bahwa ujian hidup hanyalah sementara, sedangkan balasan Allah bagi hamba yang sabar adalah abadi. Kisah Nabi Jirjis yang diceritakan dalam tradisi Islam mengandung banyak pelajaran berharga. Berikut adalah ringkasan hikmah yang dapat diambil. Nabi Jirjis menunjukkan bahwa iman tidak boleh ditukar dengan kesenangan duniawi. Meskipun beliau disiksa berkali-kali, imannya tidak pernah goyah. Ini mengajarkan kepada umat Islam
bahwa iman adalah harta terbesar yang tidak boleh dilepaskan. Kesabaran Nabi Jirjis dalam menghadapi penderitaan adalah teladan abadi. Beliau tidak pernah mengeluh kepada Allah, justru semakin memperkuat seruannya kepada tauhid. Kisah Jirjis memperlihatkan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada keselamatan jasad di dunia, tetapi pada kedudukan mulia di sisi Allah. Dunia hanyalah tempat ujian, sedangkan balasan abadi ada di akhirat. Meskipun Nabi Jirjis berulang kali dihidupkan kembali oleh Allah, hal itu tidak membuat sang raja dan kaumnya beriman. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah adalah milik Allah semata. Tugas seorang nabi atau da'i hanyalah menyampaikan kebenaran. Raja yang menyiksa Nabi Jirjis hanyalah contoh bahwa kekuasaan duniawi bersifat sementara. Sebesar apapun kekuatan seorang penguasa, ia tidak mampu mengalahkan kehendak Allah. Pesan utama dalam kisah ini adalah penegasan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Semua berhala, kekuasaan, dan kesombongan manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan keagungan Allah. Walaupun kisah Nabi Jirjis terjadi pada masa lampau, keteguhan beliau tetap menjadi inspirasi sepanjang zaman. Generasi setelahnya belajar bahwa mempertahankan iman lebih penting daripada sekadar bertahan hidup. Dari sisi spiritual, kisah Nabi Jirjis mengingatkan bahwa hidup seorang mukmin bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan ruhani menuju Allah. Tubuh bisa hancur, namun ruh yang beriman akan tetap hidup bersama Allah. Kesabaran Nabi Jirjis menjadi contoh nyata dari makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, lalu yang serupa dengan mereka. H.R. Tirmidzi. Kisah ini meneguhkan bahwa ujian besar justru diberikan kepada hamba pilihan agar mereka menjadi teladan bagi umat manusia. Dari sisi sosial, kisah Nabi Jirjis mengajarkan pentingnya keberanian moral di tengah masyarakat yang terjerumus dalam kesesatan. Beliau tidak hanya beribadah secara pribadi, tetapi tampil menentang kekuasaan zalim yang menyesatkan rakyat. Ini memberi pesan bahwa seorang mukmin tidak boleh pasif terhadap kezaliman. Ia harus menjadi suara kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan risiko besar. Secara historis, kisah Nabi Jirjis memperlihatkan bagaimana Islam mampu menyerap kisah dari tradisi sebelumnya dan memaknainya dalam kerangka tauhid. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam berinteraksi dengan budaya dan sejarah, sekaligus menegaskan bahwa ajaran tauhid adalah pesan universal yang terus hidup sepanjang zaman. Kisah ini juga membuktikan bahwa umat beriman dari generasi ke generasi selalu menghadapi tantangan yang sama, berhadapan dengan penguasa zalim, menghadapi godaan dunia, dan mempertahankan keyakinan. Sejarah Nabi Jirjis adalah kisah tentang keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman yang melampaui batas zaman. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai status kenabiannya, namun sejarawan Muslim menegaskan bahwa nilai utama dari kisah ini adalah pelajaran moral yang abadi. Nabi Jirjis adalah simbol manusia beriman yang tidak tunduk kepada kekuasaan duniawi, tidak menyerah pada penderitaan, dan tidak melepaskan keyakinan meskipun menghadapi kematian. Dengan meneladani beliau, umat Islam dapat belajar untuk tetap teguh dalam menjaga tauhid, bersabar dalam menghadapi ujian, serta berani menegakkan kebenaran. Inilah warisan sejati Nabi Jirjis yang akan terus relevan hingga akhir zaman.